Successful trader always follow the line of the least resistance, follow the trend. And the trend is your friends, Jesse Livermore. My name is Dini Vervidani, a scalper and the trend's best friend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dewan Juri Trading Competition GIF 2020 dan juga rekan-rekan finalis yang saya banggakan. Jesse Livermore, the greatest trader who ever lived, said, "Watch the market leaders." And for me as a trader, that's one of the biggest key to win. So here's the deal. If you want to buy a stock, then focus on the strongest one, because these are the one likely to outperform the market in the future. Why? Because Jesse Livermore said so, academic research said so, and me too. Tapi itu saja tidak cukup. Untuk meminimalisir resiko yang akan ditanggung, saya menggabungkan beberapa analisis baik dari teknikal, bandarmologi, berita, pengalaman, dan kebiasaan lainnya menjadi satu kesatuan yang mumpuni untuk digunakan. So, here we go. So, this is my trading resume. I got in total 33.21% gain for 1 week trading. Selama periode trading, saya melakukan transaksi dengan total 8 saham yang dapat dilihat di salin dia maupun historis transaksi yang saya lampirkan. And PT Alpha Energy or FIRE as the most profitable transactions on my trading list. Next, we move to my trading choice. Among X stocks, I choose the best two, which are PT Alpha Energy dengan kode saham FIRE. Saya memilih ini dikarenakan ini adalah transaksi saya dengan return tertinggi di mana gain yang saya peroleh lebih kurang 50,2%. Dan yang kedua, PT Bekasi Fajar Industrial Estate. Sesuai dengan kode sahamnya BEST adalah transaksi saya yang total gainnya mencapai 6,7% walaupun saat itu IHSG mengalami penurunan. Namun saya tidak khawatir karena seperti yang Jesse Livermore katakan, there is only one side of the stock market. There is not bullish side or bearish side but a true side. Dan saya memilih jalan yang saya anggap benar. Kedua saham ini menggunakan metode Dines Method, seperti yang saya katakan di atas, yakni satu kesatuan beberapa analisis yang akan saya paparkan di slide berikutnya. My trading strategies. Sebagai seorang trader, tentulah pegangan terkuat saya adalah analisa teknikal. Analisa teknikal adalah metode memprediksi pergerakan harga dengan melihat data historis di pasar. Pertama, mari kita lihat dulu analisa teknikal dari BEST. Pada tanggal 22 September, BEST menyentuh garis support. Ini memberikan sinyal bahwa saham berpotensi untuk naik dan didukung dengan kenaikan volume. Sehingga saya memilih untuk hold saham ini karena prediksi akan naik pada esok hari. Meskipun saham ini berpotensi untuk naik, tapi saya sudah menetapkan level cut loss apabila harga gagal memantul di area support. Level cut loss yang saya tetapkan adalah di harga 162. Saham kedua yaitu FIRE. Seperti namanya, saham ini benar-benar membakar semangat saya. Seperti inilah alasannya. Di sini tertulis bahwa pada tanggal 23 September, saham FIRE saat penutupan menunjukkan candle yang menembus garis support. Di sini saya ingin meralat. Maksud saya, di sini garis support 2 masih sebagai garis resisten, memberikan sinyal saham ini akan berpotensi untuk naik pada esok harinya. Dan pada penutupan, FIRE berhasil menembus garis resistnya. Tanggal 24 saya membeli FIRE pada harga rata-rata 176 karena terjadi lonjakan kenaikan volume yang sangat drastis dan indikator stokastik belum menunjukkan tanda-tanda untuk bid cross. Saya memutuskan untuk hold saham ini. Dan tanggal 25 harga saham ini masih terus menunjukkan kenaikan sehingga saya memutuskan untuk menetapkan trailing stop untuk mengamankan profit serta mengurangi resiko loss. Jika terjadi pembalikan harga, maka saya menetapkan batasan sebesar 6% dari harga tertinggi pada hari itu. Saya menjual FIRE pada harga 268. My trading analysis. So, these are my way to conduct stocks pickup. Saat malam hari, saya mulai melihat top gainers pada aplikasi RTI Business dengan time frame 1 week. Setelah mendapatkan beberapa kode saham, saya mulai mencek satu persatu saham tersebut dengan memperhatikan ketebalan stock bid pada saham dan didukung dengan price diary. Tahap terakhir makin diperkuat dengan prediksi IHSG. Dapat kita lihat bahwa price diary IHSG 3 kali Jumat berturut-turut berwarna hijau.
Maka saya prediksi Jumat selanjutnya akan hijau lagi, dan kemungkinan besar akan menguntungkan bagi saham yang sedang saya hold. Begitu juga dengan BES. Dapat dilihat dari price diary, saham ini selalu hijau di saat hari Rabu, dibuktikan dengan minggu-minggu sebelumnya. Maka saya juga memprediksi hari mana saya menjual sahamnya, yakni di hari Rabu akan hijau juga. Dan ya, spekulasi saya benar. Dasar saya menggunakan price diary karena saya selalu berpegang what has happened in the past will happen again. This is because markets are driven by humans and humans never change. Next slide, we're talking about bandarmology and how I consider bandarmology. Hal yang sangat saya tekankan pada diri saya sebagai scalper adalah hati-hati, fokus, dan cepat. Karena bandar dapat sangat menguntungkan, juga sangat merugikan. Oleh karena itu, bandar hanya sebagai radar, bukan sebagai acuan. Beli atau jual tetap menggunakan technical analysis. Saya menggunakan activity summary pada aplikasi iPod dengan memperhatikan apakah saham itu sedang diakumulasi atau didistribusi. Apakah bandar mencoba untuk markup atau mencoba untuk markdown. And follow the giant. My trading style. Dengan membaca berita, saya mendapatkan acuan untuk memilih saham yang akan dianalisa secara teknikal. Namun, berita hanya saya jadikan sebagai tambahan analisis yang bisa meyakinkan saya untuk teguh dengan spekulasi yang saya buat. Because I believe successful trading is always an emotional battle for the speculator, not an intelligent battle. Saya tidak terlalu memperhatikan rekomendasi dari orang karena saya percaya kepada analisa sendiri. Dengan begitu, emosi saya akan lebih terjaga dengan menerapkan plan yang telah diciptakan. Karena terkadang others recommendation juga hanya digunakan oleh oknum-oknum tertentu demi keuntungannya sendiri dan menjebak orang lain. Maka dari itu saya lebih memilih mempercayai analisis saya sendiri. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan mungkin bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Dan saya selalu ingat, markets are never wrong, but opinions often are. So, believe in yourself and never stop learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.